Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait ukuran penyebaran data, khususnya untuk data tunggal ya. Nah, ada apa saja sih yang termasuk ke dalam ukuran penyebaran data? Ukuran penyebaran data itu ada 3. Yang pertama ada simpangan rata-rata, yang kedua ada simpangan baku atau standar deviasi, dan yang terakhir ada varians atau ragam. Nah, dimana di sini ada rumus-rumus khususnya ya. Untuk simpangan rata-rata sendiri, ini untuk data tunggal bisa dihitung dengan rumus SR sama dengan sigma nilai mutlak dari XI kurang X bar per N ya, dimana SR ya itu adalah simpangan rata-ratanya, sigma berarti kita menjumlahkan seluruh harga mutlak dari data ke 1 sampai data ke I yang dikurangi dengan nilai rata-rata ya, X bar itu rata-rata, dan N itu adalah banyaknya data yang diketahui. Nah, untuk simpangan baku itu sendiri bisa digunakan rumus E sama dengan akar dari sigma, di mana di sini hasil pengurangan XI min X bar yang dikuadratkan kemudian dibagi N. XI dengan X barnya itu sama seperti simpangan rata-rata tadi, adalah data ke 1 sampai data ke I, dan X barnya adalah rata-rata. Nanti dikurangi, setelah dikurangkan kemudian dikuadratkan dan dijumlahkan semuanya, dibagi dengan banyaknya data. Nah, untuk varians sendiri ini bisa dikatakan adalah kuadrat hasil dari simpangan baku. Oleh karena itu varians dapat dihitung menggunakan rumus Pi sama dengan S kuadrat ya. Oke, untuk lebih jelasnya bisa perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada suatu kasus produksi suku cadang ya dalam ratusan unit dari 2012 sampai 2020. Ini datanya yang ditulis hanya angka paling depannya saja. Jadi ini artinya 500, 300, 700, 600, 400, 300, 1000 dan 200, tapi hanya ditulis angka-angka depannya saja. Jadi ditulisnya 5, 3, 7, 6, 4, 3, 10 dan 2. Nah, di sini kita akan menentukan simpangan rata-ratanya, simpangan bakunya, dan juga varians dari data yang ada. Oke, nah, ini langkah menjawabnya. Jadi sebelum menghitung simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varians, alangkah baiknya kalian tentukan dulu rata-rata dari data yang ada. Ya, seperti yang kemarin sudah dijelaskan di ukuran pemusatan data tunggal, kalian tinggal menjumlahkan semua datanya, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, di sini dijumlahkan dari 5 sampai 2 ya, 5 data pertama sampai data terakhir dijumlahkan dan dibagi dengan banyaknya data, yaitu 8. Ini 40 bagi 8 sama dengan 5. Ternyata rata-ratanya adalah 5. Nah, setelah itu baru kita masuk ke yang pertama untuk simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata di sini kita harus hitung dengan rumus sigma harga mutlak XI kurang X bar. Nah, ini dimasukkan, ini tadi warna merah, angka-angka yang warna merah ini adalah data-datanya ya. Ini adalah data-datanya. Kemudian yang warna hijau agak muda ini adalah rata-ratanya. Pertama, kalian kurangkan dulu semua data yang dibatasi oleh tanda garis 2 seperti ini ya. Jadi kurangkan dulu semuanya. Nah, karena di sini harga mutlak, ketika kalian mendapatkan hasil negatif karena harganya mutlak, maka itu akan berubah jadi positif seperti yang ini. Yang 3 kurang 5 itu kan harusnya negatif 2 ya, tapi karena
di sini ada tanda mutlak, maka hasilnya positif 2. Begitu juga 6 kurang 5, 4 kurang 5. 4 kurang 5 itu kan negatif 1 ya, tapi karena mutlak menjadi positif 1. Oke. Nah, setelah kalian peroleh hasil dari pengurangan di harga mutlaknya, setelah itu kalian jumlahkan. Dijumlahkan, nah ini kalian jumlahkan, baru dibagi 8. Kita dapatkan 16 bagi 8, hasilnya 2. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 2. Itu untuk simpangan rata-rata. Kemudian untuk simpangan bakunya, sama sebetulnya konsepnya seperti simpangan rata-rata, hanya saja ini memiliki tanda akar dan bukan harga mutlak ya di sini. Jadi kalau tadi ketika hasilnya negatif karena mutlak menjadi positif, kalau sekarang ketika hasilnya negatif tetap tulisnya negatif ya. Seperti ini 3 kurang 5 kan hasilnya tetap negatif 2. Kemudian ini juga 4 kurangi 5 hasilnya negatif 1 ya. Ini harusnya negatif 1 kurang tanda, ini harusnya negatif 1 kurang tanda negatif. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, setelah itu kalian kuadratkan, hitung hasil kuadratnya. 0 kuadrat 0, negatif 2 kuadrat 4, 2 kuadrat itu 4, 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1, negatif 1 kuadrat itu 1, negatif 2 kuadrat itu 4, 5 dikuadratkan 25, dan negatif 3 dikuadratkan itu 9. Nah, setelah itu baru kalian hitung hasilnya ini, hasilnya adalah 48 dan dibagi 8. 48 bagi 8 itu adalah 6. Nah, karena ada tanda akar, hasilnya adalah akar 6. Nah, di sini tanpa menggunakan kalkulator, sudah biarkan saja hasilnya diakarkan seperti ini. Tapi kalau menggunakan kalkulator, kalian boleh nanti hitung akar 6 itu berapa. Nah, itu. Nah, untuk variansnya, karena rumus varians itu hanya sangat simpel, V sama dengan S kuadrat. Ini. Tadi kita dapatkan S-nya itu akar 6. Akar 6 dikuadratkan hasilnya 6. Bisa dibilang, nih lihat warnanya sama kan? Angka 6 di sini warna biru muda dengan angka 6 di dalam tanda akar. Jadi varians itu sebetulnya kalian tinggal menulis saja angka yang ada di dalam akar pada simpangan baku. Itu kalau hasil di simpangan bakunya tetap akar. Tapi kalau hasilnya bukan akar ya dikuadratkan sama. Ya. Nah, itu untuk sedikit penjelasan terkait ukuran penyebaran data tunggal. Untuk contoh-contoh yang lainnya kalian bisa searching di internet atau juga baca-baca buku, di sana banyak sekali. Nah, apabila ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tuliskan di kolom komentar dan insya Allah akan saya jawab ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video pembelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan tentunya menambah wawasan yang baru bagi kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya dengan materi yang baru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.